Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah bisa mulai ngaji. Di ngajinya saya sendiri sampai ngaji akhlak, sekalian kita ngaji tentang fikih, tentang akidah yang dilengkapkan. Artinya dalam kehidupan kita ini harus utuh menjadi satu. Tapi dari segi kajian, ya, dari segi taklim atau kajian, taklim untuk bisa kita pahami biasanya dilakukan pemisahan. Ya sama lah dengan semua disiplin ilmu pasti punya kajian yang sifatnya khusus dengan sistematika, dengan cara kajian yang fokus ya, lebih fokus ya. Tapi dalam praktek kehidupan tentu yang berupa tiga fondasi syariat itu, apakah itu akidah, keimanan maupun syariat atau fikih atau ihsan atau akhlak atau tasawuf, tiga hal itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wujudnya lalu menjadi orang yang solihah. Wujudnya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu ya kumpulan atau integrasi, keterpaduan antara persoalan iman, persoalan syariat fikihnya, persoalan ihsannya. Sama dengan kalau kita mau masak ya, masak sesuatu, maka tentu bahan itu yang awalnya terpisah-pisah, masing-masing dengan nama sendiri-sendiri. Lalu ketika sudah dimasak dari satu, maka dia akan berubah nama menjadi satuan nama. Satu nama sudah bisa rambut, bisa kari, gitu ya. Itu tergantung. Tapi sebetulnya kan tetap bisa. Ada yang ada lomboknya, ada ini. Dan sebuah kajian tentang keilmuan itu seharusnya lalu memunculkan integrasi dan keutuhan. Tidak boleh terbelah, ya. Tidak boleh terpecah. Sama dengan kita mempelajari ilmu di luar ilmu agama ya, ilmu yang sifatnya ilmu kajian umum atau yang saya sebut dengan ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah itu ilmu yang sumbernya dari hukum alam semesta ini yang ditentukan oleh Gusti Allah. Allah dalam semua penciptaannya telah memberikan aturan, memberikan hukum. Nah, aturan dan hukum yang ketika itu dikaji lalu dirumuskan, maka dia menjadi namanya ilmu pengetahuan. Ya, kalau itu berkaitan dengan hukum kehidupan bermasyarakat, maka namanya ilmu sosial, bernegara, berpolitik, ya, berkeluarga, maka itu namanya ilmu sosial. Tapi ketika itu berkaitan dengan kita yang menyebut itu, gitu ya. Tapi sumbernya tetap Gusti Allah, melalui Allah memberikan ketentuan. Karena semua penciptaannya ini ada namanya sunnatullah dan itu. Ya ketika menjadi kajian disiplin ilmu dia berpisah-pisah. Ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada matematika, ada bahasa, ada macam-macam, ada ekonomi gitu ya. Tapi ketika kita kehidupan kita nggak bisa. Nah, terus ada titik satu kesatuan yang lalu kemudian itu menjadi satu untuk kehidupan yang kita wujudkan dari semua kategori. Ketika kita membuat mobil, ya, memproduksi mobil itu kan
dari sekian disiplin itu jadi satu. Ada eksaknya, ada sosialnya, karena nanti dia harus berpikir tentang kajian kebutuhan mobil ini seberapa gitu. Itu berarti kan kajiannya berkaitan dengan penelitian sosial. Terus kemudian macam-macam dengan lingkungannya kayak apa, lalu yang memakai itu siapa, tingkat apa kemampuan, ya, kemampuan ekonomi dalam hal masyarakat membeli mobil, daya belinya itu seberapa, itu pasti sudah mencakup dari satu, betul ya? Tidak bisa dari satu, tidak bisa kalau terpisah hanya butuh kimia saja atau kimia fisika saja, tidak bisa, paham ya? Tapi semua disiplin itu lalu menjadi satu. Jadi ketok isi, tapi sajarnya orang siji ya. Ketok satu tapi sesungguhnya adalah integrasi dari seluruh disiplin itu. Makanya saya katakan tidak bisa orang itu tidak utuh. Paling tidak, akhirnya karena kita tidak mungkin sempurna di semua aspek, lalu memunculkan konsep pembelajaran yang bersifat fardu ain baru fardu kifayah. Fardu ain adalah keilmuan yang memang menjadi dasar, itu ngerti, gitu ya, apa itu ruh. Namun bikin persoalan jika berasal tentang persoalan yang berkaitan politik, ekonomi, anggaran, gitu ya, kebijakan, gitu ya. Bukan hanya dia ngerti tentang persoalan ilmu yang menyangkut tentang bikin persoalannya, gitu ya. Karena tidak bisa tidak itu harus bisa. Tapi kalau dia menjadi engineeringnya, menjadi ahli di bidang itu ya yang fokus kalau apa, kalau kifayah dia dari situ. Kalau dia harus tahu yang lain. Makanya keutuhan itu saya katakan dalam hal disiplin keilmuan itu lalu menjadi keharusan, tidak bisa tidak. Meskipun pada akhirnya orang punya spesialisasi yang berubah dari saya katakan fardu kifayah, yang memunculkan profesi itu dari spesialisasi, dari sesuatu yang menjadi habit kita, yang kita tekuni dengan baik, kita ilmoni, lalu kemudian kita dalami, lalu munculkan sebuah keahlian khusus yang di situ ada profit, ada manfaat, ada produk, ada project. Tapi dia tidak bisa terlepas dari aspek yang lain. Logikanya seperti itu. Nah, kita membangun pendidikan itu juga begitu, gitu ya. Makanya sekali lagi memahami kepada anak bahwa anak kita punya potensi masing-masing itu penting. Tidak bisa kita paksakan semua anak harus paham semua pelajaran, itu enggak. Tapi itu sampai harusnya paham jelas sampai pelajaran. Dia harus tetap punya. Dia pasti punya. Kelebihannya di mana? Di aspek pelajaran apa? Gambar, pelajaran yang berkaitan dengan olahraga, kinestetiknya, keahlian itu terus harus dicari. Dan gurunya nggak boleh masuk kalau dia emang nggak iso, bukan bakatnya di matematik, jangan memaksa muridnya seperti dia, harus bisa seperti dia. Karena itu akan memunculkan apa yang disebut dengan kekerasan dalam proses pendidikan itu seperti itu ya. Kekerasan, bahkan jadi membuli murid itu kalau dalam bahasa saya, seorang guru yang melakukan kekerasan pada murid secara edukasinya adalah ketika guru tidak pernah memahami potensi anak itu apa dan memaksakan anak itu melakukan sesuatu di luar potensi. Memaksa burung untuk berenang itu adalah kekerasan. Memaksa bebek untuk terbang itu adalah bentuk kekerasan. Kekerasan itu doliman. Ya, kemarin saya katakan, ketika saya datang di forum pengasuh pondok pesantren se-Indonesia, saya bilang, ketika bicara tentang bagaimana terjadinya banyak kasus penyimpangan di pesantren, mulai dari banyaknya kasus pola pembulian, kekerasan, macam-macam, saya bilang pasti itu muncul dari akar persoalannya adalah yang paling besar menurut saya adalah ketika kita tidak pernah memahami anak. Kucing saja kalau nggak pernah kita pahami ya kita karet ya, dia akan melawan. Kalau kita orang memberikan pemahaman pada dia, meong kita boleh waktu juga. Ya mungkin dia lari tapi dia marah gitu.
Jadi dia apa? Kayak kasih pindah, pasti dia akan semua. Kamu dilihat pasti, mana terus juga, atau suruh. Kan lihat kalau diceritakan, dia tetap ada. Begitu kucing, kalau dia anak kita, saat turutnya anak, saat kurang-kurangnya anak itu tetap jauh lebih punya potensi ketimbang di luar. Cuma kucing tadi lah, tapi kan kucing itu yang itu anak yang salah produk, bukan gagal produk, salah produk. Kalau gagal produk itu bisa salah produk itu maksudnya begitu. Hingga saya kira kalau itu sudah keyakinan yang benar gitu loh. Nah, persoalannya menerjemahkan pada aspek kebijakan publik. Untuk bisa menerjemahkan itu perlu keikhlasan memang. Kita tidak mengikuti pasar, kita tidak terlalu menerima omongan wong sing itu sing orang ini kopi nek itu murid piye nek ini gitu ya. Menurut kadang harus kita lepaskan keyakinanmu kalau keputusan itu sudah benar lakukan meskipun dengan resiko yang mungkin tidak baik. Tapi itu yang terbaik. Tapi harus ada sesuatu kebaikan yang kita yakini. Masuk harus menerima kelas itu kan mungkin. Harus saja. Satu yakin dulu bahwa yang kita lakukan adalah baik. Dalam mengamalkan agama kita juga tadi saya katakan syariat itu integrasi keterpaduan antara akidah, apalagi namanya fikih, hukum, lalu kemudian akhlak. Akhlak ini sama dengan ihsan atau tasawuf. Ihsan itu keseluruhan perilaku lahir batin. Kalau tasawuf itu lebih pembersihan pada dalam hati. Jadi tasawuf itu bukan pada reform pakaian, gaya jalan, kayak manduk-manduk itu bukan ya, bukan itu. Ketok tuwek, ketok terus menjaga. Orang tasawuf itu bisa aja pakai kaos, pakai topi, dia pakai celana jeans. Itu tasawuf untuk ngejelengnya, untuk apa? Ngeselnya. Tapi tidak apa-apa, karena tasawuf itu urusan kebersihan hati. Bagaimana dia ikhlas? Ikhlas itu bagian tasawuf. Bagaimana dia namanya wong itu terus berusaha baik, husnudon. Dia senantiasa qanaah, menerima, syukur, sabar. Itu urusan hati semua. Kalau urusan hatinya itu selesai, berarti dia mutasawwifun, orang yang bersih. Tapi kalau kita melihat orang itu dengan negatif, berprasangka, buruk, curiga, beremengan, kayak cek kurang, tak pernah, tidak pernah bersyukur, gitu ya. Hidupnya penuh dengan keluhan, hidupnya penuh dengan gelisah. Itu berarti ada persoalan dengan hatinya yang kotor. Nah, ya, itu ada persoalan dengan hati yang kotor, itu berarti persoalan tasawuf. Tapi tasawuf tidak bisa berdiri sendiri. Dia karena harus ada pedoman. Bisa menuju pada dia bersih itu ada ukuran-ukuran fikih minimalnya, gitu ya. Fikih ketaatan pada hukum tidak mungkin dilakukan kalau orang tidak punya keyakinan yang kuat. Keyakinan bahwa nanti ada kematian, keyakinan bahwa nanti itu ada pahala, abstrak semua ya. Keyakinan itu pada sesuatu yang tidak tampak. Kalau ini ketok ya bukan yakin. Kalau Anda melihat bahwa ini warnanya putih, saya yakin bahwa ini putih, nggak perlu yakin. Ya, wong ketok. Ya, kita rasul kepada kanjeng Nabi dulu, kita Nabi kan ada sahabat yang melihat Nabi, nek nabinya ketok, tapi kerasulan itu kan tidak ketok. Antara Nabi sebagai manusia yang diberi tugas sebagai rasul dengan sahabat Abu Bakar, manusia sehingga tiga itu rasul itu kan pada manusia nih. Yang bedakan apa? Kita yakin bahwa Nabi rasul, kita si wahyu itu benar, kita tidak pernah tahu kan. Sahabat tidak pernah tahu itu turunnya wahyu. Nah, gak turun kan itu gak ada juga. Jadi keyakinan itu artinya sesuatu yang abstrak. Tapi kita yakin. Nah, kalau kita yakin, maka kita pasti akan berusaha untuk mematuhi keyakinan itu. Nanti itu ada dosa, nanti itu ada neraka, nanti itu ada kematian. Ya, saya harus berusaha untuk ini yang terbaik. Ya, yang terbaik menurut agama. Jadi ketiganya adalah integrasi ya, integrasi itu. Orang yang mengakui itu tanpa iman tidak bisa. Iman saja dia tidak melakukan syariat berarti juga tidak mungkin salah itu. Karena dia yakin ya pasti dia salah. Sehingga Nabi
Ketika melihat sahabat yang sholat tersebut zaman tersebut mengatakan kalau Anda ingin tahu orang yang punya iman dan ahli surga itu dia orang pasti beriman. Dia pasti beriman. Dan orang ketok, tapi indikasinya dari seluruh gereja. Kalau orang sering mengaji pasti dia punya iman. Betul ya. Dan sekali-sekali bisa jadi hanya karena mantasnya itu doanya. Mantasnya untuk punya kepentingan apa? Pemilik surga pasti dia punya iman. Kemudiannya itu sehingga orang punya iman itu pasti dia punya keistiqomahan, pasti dia punya iman. Ya, jadi saya katakan tadi 3 hal seperti itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehingga menjadi kehidupan yang utuh. Dan itu kita breakdown keyakinan itu dalam kita mengelola lembaga ini. Lembaga ini atas dasar sebuah visi, bukan hanya visi tentang persoalan yang bersifat teori pendidikan, tapi di sini visinya adalah visi tentang pemahaman agama. Itu loh sadari, ya. Dengan kita mengurusi lembaga, berada di lembaga yang hanya berdasarkan kisi-kisi urusan yang sifatnya ilmiah, dan konsep teori pendidikan. Kita ini tadi breakdown, breakdown. Tidak paham saya bilang, breakdown itu apa? Menjabarkan. Menjabarkan. Tapi teman-teman itu tidak paham. Menjabarkan, breakdown dari sesuatu yang menjadi keyakinan untuk jadi kebijakan, dan kebijakan untuk kita lakukan. Perlu waktu. Itu kemarin untuk menjadi sekitar ini persoalan mindset, persoalan paradigma. Tidak bisa kita menyelesaikan problem di pondok ya. Wah, setiap hari ada tentang kegiatan ini apa kekerasan ini macam-macam. Kalau pendekatan kita melihat anak itu salah, gitu. Karena kita juga kita pahami dengan pendekatan ketentuan tata tertib dengan sanksi dengan apa, ya mereka pasti akan punya potensi lebih kuat. Hukum secukupnya saja, ya. Sanksi itu secukupnya dalam kondisi yang memang ketika sangat diperlukan. Tapi kalau bisa pendekatannya dalam pendekatan humanistik, memahami kepada kemanusiaan. Nah itu ajaran agama sendiri, hukum itu sendiri. Oke, bermanfaat, bermanfaat, sehat, kabeh. Ini kok wakil sing ngaji, kok dia yang mana ya? Punya iman ya. Iya. Makanya nggak sempat ada di biasanya kamu tidak beli iman iman itu kurang. Yang sering belakang mau di rumah, nggak boleh kopi masak lo gimana? Bahkan ini kan bebas kalau saling ngaji. Beres ya. Bifal